sudah 3 hari kita berberes-beres di rumah Pak Dio dengan mengeluarkan kain-kain yang ada. Di dalam kain ada lipatan-lipatan uang, sehingga yang sudah dihitung menurut kita aja baru Bang belum hitung, sudah 82 juta. Dan kemarin ada 5 karung, dan sekarang juga ada 3 karung, jadi 8 karung yang belum dihitung. Jadi total semuanya yang recehan, yang logam, ada kemarin 3, sekarang 2, jadi 5 karung yang logam, 3 karung yang uang kertas. Jadi yang kemarin itu ada uang kertas yang belum laku. Jadi yang sekarang yang laku 50 isi 50 kilo yang uang kertas yang sah. Itulah sekarang yang akan kita antar ke bank, yang akan kita titik di bank. Nanti setelah ada bisa bank hitung, kita baru bisa memastikan berapa jumlah uang Pak Dio. Ya. Jadi, Untuk banknya sendiri Bu, kemana disalurkan Bu? Kita Pak Dio mempercayakan di Bank Nagari Syariah. Kita menyadari sikap protektifnya terhadap uang hasil jerih payahnya ini karena pernah trauma di masa lalu. Bapak Bio pernah dibegal orang saat membawa uang penuh di sakunya 7 tahun silam. Sempat dioperasi karena digorok orang. Ceritanya saat itu malam hari dibujuk orang untuk diajak ke tempat kenduri atau pesta. Lalu dibonceng motor. Di tengah jalan ternyata dirampok dan lehernya digorok. Dibuang di lokasi kejadian di Padang Rantang, Kabupaten 50 Kota. Sempat dilarikan ke Bukit Tinggi untuk operasi. Ceritanya didampingi pihak keluarga. Namun, yang luar biasanya, pasca kejadian itu, beliau tetap tidak mau mengemis. Malah dikasih orang, dia menolak. Maunya dibayar kalau bekerja. Bapak Bio yang, maaf, tunarungu, tauladannya patut ditiru. Meski kekurangan, pantang untuk meminta, tandasnya. Pihak keluarga, Zainab 67 tahun selaku keponakan Bapak Bio menyampaikan dirinya terkejut mengetahui sebanyak itu uang yang ditabung Bapak Bio. Setiap dompet, kaleng, karung, dan kain ada uangnya. Saking protektif Bapak Bio dan tak ingin menyusahkan orang, uangnya dirahasiakan. Kemarin, karena dinding rumahnya jebol dan dirinya minta ganti ke saya, baru mau membuka kunci gembok rumahnya supaya bisa diberes-beres oleh lurah dan lainnya, kata Zainab. Zainab juga menceritakan kalau sejak dinding di belakang rumah Bio menjadi rusak dan bolong akibat terpaan matahari, Bapak Bio menjadi sering berkeluaran rumah dengan membawa serta uangnya dalam kantong celana. Sehingga jarang mandi karena rasa protektifnya terhadap uang tersebut. Sempat dianggap orang gila dan tidak dapat bekerja di tempat pesta lagi. Sekarang uang Bapak Bio sudah aman. Dirinya sudah bisa mandi lagi, bisa bekerja di tempat-tempat pesta. Bahkan buat pergi ke masjid untuk sholat, Bapak Bio meski maaf tunarungu namun tak lupa sholat kepada Allah, ujarnya. Dari pantauan media jaringan air di rumah Bapak Bio, juga pihak keluarga sangat mengapresiasi Pemko Payakumbuh melalui PDAM yang akan memasangkan air di rumah Bapak Bio. Kami keluarga menyampaikan terima kasih atas kepedulian seluruh pihak, sehingga Bapak Bio kembali ceria lagi dan tidak cemas uangnya bakal dirampok orang, karena sudah berada di Bank Nagari, ungkapnya Humas.